Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali dengan saya, Agustina Panggabean, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Simalungun. Saat ini saya bersama teman rekan guru kerja saya, yaitu Ibu Afrida Sipaka. Beliau adalah guru kelas 6 dari SD Negeri 091254 Batu Onom. Selamat pagi Bu Afrida. Selamat pagi Bu Agustina. Iya, bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Sehat. Iya, baik, hari ini Ibu kita akan mengadakan percakapan observasi, yaitu di mana saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Saya ingin mengetahui sejauh mana Ibu nanti melakukan pembelajaran, di mana saya akan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas Ibu ya. Nah, sebagai persiapan untuk itu, maka saya akan melakukan percakapan observasi dengan Ibu di sini supaya Ibu nanti lebih siap dan percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik kepada murid Ibu nantinya. Nah, sekarang Ibu Afrida ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Ibu. Yang pertama, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Ya, baik Ibu Agustina, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya yaitu siswa mampu menyampaikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dia baca, dan setelah membaca, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca. Iya. Baik, jadi maksudnya tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai yaitu menyebutkan dan mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi Ibu ya. Iya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan Ibu, dengan area pengembangan, apa yang akan Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu area pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Jadi di sini Ibu ingin mengembangkan yaitu pengetahuan dan keterampilan siswa Ibu, begitu ya Bu ya. Nah, sekarang yang mau Ibu tanyakan, bagaimana rancangan yang akan Ibu terapkan di dalam kelas, baik itu dari model pembelajaran, strategi pembelajaran, maupun metode pembelajaran. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam pelajaran tentang teks eksplanasi yaitu model pembelajaran konstruktivisme. Lalu nanti strategi pembelajarannya adalah cooperative learning, di mana anak-anak akan melakukan diskusi dengan kelompoknya, dan metodenya adalah metode demonstrasi. Ketika mereka selesai berdiskusi, lalu mereka akan menampilkan di depan tentang informasi apa yang mereka dapat dari teks eksplanasi yang telah mereka baca. Demikian Bu. Iya baik, jadi maksud Ibu tadi untuk model pembelajarannya yaitu konstruktivisme ya Bu ya, learning, di mana di sini juga Ibu akan menjelaskan pembelajaran diferensiasi dan KSE Bu ya. Dan untuk strategi pembelajarannya tadi Ibu sampaikan cooperative learning, di mana di sini siswa akan melakukan diskusi, iya, atau kerja kelompok ya. Kemudian untuk yang metode pembelajaran yaitu di sini Ibu akan menyampaikan pembelajaran itu secara demonstrasi untuk siswanya Ibu ya. Iya, baik. Sekarang yang ingin saya tanyakan kembali Ibu, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di kelas nantinya? Ya, media pembelajaran sebelum saya menentukan media pembelajaran ataupun KPD, saya sudah melakukan diagnostik awal dulu terlebih dahulu terhadap peserta didik saya, di mana saya mengadakan diagnosa awal mengenai latar belakang peserta didik, minat dan gaya belajar mereka, sehingga nantinya setelah saya mengetahui bagaimana minat dan gaya belajar mereka, saya dapat menentukan media pembelajaran mana yang tepat untuk diberikan kepada peserta didik sehingga mereka semakin termotivasi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik, berarti di sini Ibu
melakukan diagnosa dulu pada siswanya, yaitu minat dan gaya belajar siswa, sehingga Ibu bisa menentukan media pembelajaran apa yang tepat untuk siswa tersebut, begitu Ibu ya. Iya, baik. Ibu sekarang saya ingin menanyakan kira-kira kapan Ibu melakukan pembelajaran tersebut, Ibu? Semoga besok bisa dilaksanakan. Besok, besok ya. Iya, baik, besok Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut, di mana nanti di kelas itu saya akan melakukan supervisi kelas, kegiatan apa yang Ibu lakukan akan saya catat, supaya pembelajaran itu dapat memberikan yang terbaik kepada siswa Ibu ya. Nah, sekarang Ibu, setelah kita melakukan observasi besok, ya setelah itu nanti kita akan melakukan pasca observasi, di mana di kegiatan pasca observasi ini Ibu nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Jadi Ibu nanti bisa menyampaikan sesuai apa yang kita bicarakan pada hari ini, begitu Ibu ya. Nah, sekarang sebelum mengakhiri percakapan kita Ibu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita hari ini, Ibu? Ya, yang boleh saya pahami dan saya dapatkan sebagai sebuah pembelajaran baru bagi saya ya Ibu, bahwa saya mengetahui bagaimana sebenarnya sekarang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga setiap guru itu mampu memberikan treatment yang tepat kepada peserta didik sesuai dengan minat dan gaya belajar anak didik, serta menerapkan KSE, kompetensi sosial emosional. Demikian. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya sudah bersedia berbincang-bincang kepada saya, yaitu pra observasi, dan sampai ketemu kembali Ibu nanti di kegiatan observasi. Terima kasih Bu Afrida. Sama-sama Ibu Agustina. Baik, demikianlah percakapan kami, yaitu kegiatan observasi dan pasca observasi untuk berikutnya. Terima kasih. Pada kesempatan yang lalu Ibu sudah membagi kalian dengan kelompoknya sesuai dengan minatnya kan? Kelompok 1 kemarin kelompok kan? Dasarkan minat apa Mas? Suka menonton televisi. Sudah disiapkan? Kalau nonton televisi berarti cari berita. Boleh bukan dari YouTube. Beritanya tentang apa? Tentang globalisasi. Siap globalisasi. Cari dulu. Oke. Ya, sama-sama disaksikan yuk. Oke, yuk. Sama. Boleh mengangkat ke sini? Ya, boleh geser kursinya. Rizky, Pak. Ayo, Pak. Bisa. Geser lagi. Kelompok 2 kemarin kita membahas. Kalian sukanya apa? Minatnya? Minatnya apa? Minatnya apa? Membaca. Oke, cari artikel. Oh, dari Google, boleh kan? Tentang apa? Tentang panas bumi. Yuk. Panas bumi. Ya. Makan ya. Kelompok 3. Halo, ingat kelompoknya Sandra, Gracia, Andre kan? Ini minatnya apa ini? Iya, lewat apa? Oh, bermain peran. Iya, bermain peran. Karya kami sudah sediakan artikelnya tentang apa? Tentang apa artikelnya, Nak?
tren dan tradisional. Oke. Ada artikelnya, yuk sama-sama. Artikelnya yuk. Sudah baca, Andre? Ayo semua aktif ya, ayo Andre. Ayo bergabung ke situ Andre. Ini kelompoknya Jeremy. Apa kemarin? Ingat ya? Apa yang belajarnya? Yang menggambar dan bercerita. Berarti ada artikelnya. Kenapa? Kenapa Nasmi? Artikelnya? Aktif ya. Oke, Kevin, ayo. Ya, gabung tanya temannya tanya temannya ya. Setelah tadi kita sudah berada bersama-sama, sudah berdiskusi dengan teman atau kelompoknya dan sudah presentasi. Sekarang kita mau ini kemampuannya dalam memahami teks eksplanasi. Ini adalah lembar kerja pribadi. Kamu tulis namamu ya. Silakan jawab pertanyaannya. Untuk pilihan berbelajar. Boleh dicari, boleh berikan Pancasila. Jangan lupa tuliskan nama
Ibu apa Mario? Ibu wali kelas yang cantik kan? Iya, terima kasih. Iya, coba lihat dulu teman-teman. Ada hari ini yang tidak hadir. Siapa? Aurelio. Aurelio. Iya, tadi Aurelio orang tuanya kirim pesan sama ibu. Aurelio-nya sakit. Mari kita doakan semoga Aurelio sehat dan kembali besok sama kita gabung belajar di sekolah. Sebelum kita memulai pembelajarannya, kita mau bernyanyi dulu lagunya Halo Halo Bandung, ya. Halo Halo Bandung, 1, 2, ya. Halo Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari pun rebut kembali. Terima kasih, kita mau berdoa dulu. Kita Dwika, silakan berdoa kita. Terima kasih ya Dika. Hari ini kita kembali belajar melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dari tema 3. Tema 3 tokoh dan temuan, dengan fokus pembelajaran kita hari ini yaitu muatan bahasa Indonesia. Ya, kita mau belajar teks eksplanasi. Kalau kemarin kita kan sudah belajar ya sebelumnya teks eksplanasi. Ibu mau mengingatkan kembali. Kira-kira yang sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa itu teks eksplanasi? Coba siapa yang bisa angkat tangannya? Coba dulu, jawab dulu. Buat apa itu teks eksplanasi buat? Iya, fenomena. Berarti teks eksplanasi itu Walani, dia bersifat nyata, fakta, atau dia imajinasi? Fakta. Kalau fakta berarti artinya kira-kira apa ya Sari? Berarti dia nyata atau hanya hayalan kita? Hah? Nyata. Berarti cerita itu, teks itu berisi informasi yang nyata. Nah, ada beberapa jenis teks dalam bahasa Indonesia, tapi hari ini kita belajar teks eksplanasi, yaitu boleh kamu perhatikan hari ini kita belajar dengan kompetensi dasar atau KD, menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah. Ya, didengar dan dibaca ya. Dengan indikatornya nanti kita menyajikan hasil penggalan informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk pembelajarannya. Dengan membaca, siswa nanti mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang kita akan belajar. Ya, sebelumnya ibu mau mengajak dulu kalian bernyanyi biar lebih paham tentang teks eksplanasi. Kita bernyanyi ya. Semua
kelompok 4 ya. Tapi sebelumnya biar lebih paham lagi tentang teks eksplanasi, mari kita simak video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran muatan bahasa Indonesia SD kelas 6 tentang teks eksplanasi. Tahukah kalian anak-anak apa yang dimaksud dengan teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun khususnya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Fenomena alam yang dimaksud adalah peristiwa yang tidak diciptakan oleh manusia, seperti letusan gunung berapi, kondisi cuaca, dan proses pembusukan makanan. Di sisi lain adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati melalui kehidupan sosial. Nah, kita juga akan mengenal ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri yang pertama adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi terdiri atas yang pertama, pernyataan umum, yaitu pernyataan yang bersifat umum dan berisi gambaran awal tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Yang kedua adalah deretan penjelas. Deretan penjelas adalah inti penjelasan tentang hal yang ingin dibahas dalam teks eksplanasi. Selanjutnya, yang ketiga adalah interpretasi. Interpretasi adalah pandangan atau kesimpulan penulis tentang hal yang disampaikan dalam teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi yang kedua adalah memuat informasi yang bersifat faktual. Maksudnya, informasi yang dibahas dalam teks eksplanasi berdasarkan fakta, sehingga kebenarannya dapat dibuktikan secara ilmiah. Baiklah anak-anak, untuk memperjelas pemahaman kalian tentang teks eksplanasi, ayo perhatikan contoh teks eksplanasi berikut ini tentang rangkaian listrik. Baca dan simak baik-baik ya. Gimana anak-anak, sudah selesai membacanya? Baiklah, kita bahas bersama. Berikut ini struktur teks eksplanasi dari bacaan yang telah kalian baca. Struktur yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum pada teks eksplanasi di atas yang berjudul rangkaian listrik ditunjukkan oleh paragraf pertama. Hal ini dapat diketahui dengan mudah karena paragraf pertama menjelaskan gambaran umum tentang rangkaian listrik. Berikutnya, bagian dari teks eksplanasi di atas yang berisi tentang deretan penjelas atau penjelasan detail mengenai informasi yang ingin dibahas dalam teks tersebut ditunjukkan oleh paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Informasi yang dibahas dalam 3 paragraf tersebut berupa jenis rangkaian seri dan penjelasan mengenai rangkaian seri maupun rangkaian paralel. Berikutnya adalah bagian terakhir dari teks eksplanasi adalah interpretasi. Meski demikian, tidak semua teks eksplanasi memuat pada teks eksplanasi yang berjudul rangkaian listrik yang sudah kalian baca tadi, kita dapat menemukan bagian interpretasi pada paragraf tersebut dijelaskan kesimpulan mengenai penyebab sebagian besar
Ori memilih menggunakan rangkaian campuran. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami dengan mudah bukan? Berikutnya kita akan membahas bagaimana cara menemukan informasi dalam teks eksplanasi. Yang pertama, kalian harus membaca teks eksplanasi tersebut dengan seksama. Yang kedua, perhatikan struktur teks eksplanasinya, yaitu gambaran umum, deretan penjelas, dan interpretasinya, agar dapat membedakan antara informasi dan opini penulis. Hal ini sangat penting karena bagian terakhir dari teks eksplanasi merupakan interpretasi, yaitu pandangan atau kesimpulan dari penulis teks eksplanasi tersebut. Iya, Nona, pada yang guru kita. Semangat, gerak. Selamat siang, adik-adik. Langsung ke rumah ya, jadi segala. Terima kasih. Setelah kita belajar hari ini tentang tesis teks eksplanasi, kita dapat menunjukkan bahwa teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang fenomena alam atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Ada faktanya, dapat dibuktikan, bersifat nyata, ada pernyataan, ada sebab akibat, dan ada interpretasi. Setelah kita belajar ini, apa yang kamu rasakan? Senang? Selain itu, mendapat pengetahuan yang lebih lagi dalam membedakan jenis-jenis teks. Karena jenis teks ada jenis teks deskripsi, ada narasi, ada persuasi, ada argumentasi, dan hari ini yang kita pelajari teks apa? Narasi. Jadi setelah hari ini kita semakin paham apa itu teks eksplanasi dan menyebutkan ciri-ciri teks eksplanasi. Iya. Maka untuk tugas di rumah, ayo silakan catat. Kalau dia tidak ingat lupa. Tugas kamu adalah di rumah kamu mencari sebuah contoh teks eksplanasi tentang penemuan. Ya, penemuan. Karena kan di tema 3 kita belajar tokoh dan penemuan. Tugas kamu adalah mencari teks eksplanasi yang ceritanya tentang penemuan yang mengubah dunia. Boleh misalnya penemuan mesin uap, penemuan listrik, penemuan telepon, boleh. Semua sudah ingat tugasnya? Sudah ingat? Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ya. Berdoa, ya silakan tutup bukunya. Berdoa dulu, pulang. Doa kita dibawakan oleh teman kita
Cerita? Kita bergambar ya? Iya, mari, ayo. Siapa yang mempresentasikannya? De Mario, dengar? De Mario, dengar? Ayo, Anggito. Ayo. Kamu yang cerita. Ayo, Anggito memegang gambarnya. Yang pegang gambarnya. Iya. Ya. Energi panas adalah energi yang tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Apakah energi panas itu? Semua yang dapat dihasilkan panas disebut sumber energi panas. Api yang menghasilkan panas, lilin yang menghasilkan panas, gesekan antara dua benda merupakan sumber energi panas. Dua telapak tangan yang saling digeserkan juga menghasilkan panas. Ya? Semua sudah selesai ya? Sudah. Ya. Kita mau lihat dulu teman kita dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerjanya dengan